Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi terbaru dari Ibu. Materi kita yang berikutnya adalah mutasi. Apa itu mutasi? Pernahkah kalian mendengar tentang mutasi? Oke, simak baik-baik pembahasan berikut ini. Menurut kalian, manakah yang merupakan hasil mutasi? Apakah buah semangka tanpa biji atau bentuk buah semangka yang bervariasi? Ataukah kedua-duanya? Buah semangka yang mana ya yang hasil mutasi? Jawabannya adalah buah semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji merupakan salah satu contoh mutasi buatan, yaitu dengan memberikan senyawa kimia kolkisin. Senyawa kimia kolkisin ini mempunyai kemampuan melipat gandakan jumlah kromosom, sehingga apabila diberikan atau diteteskan pada titik tumbuh kecambah tanaman, maka akan meresap masuk ke dalam sel titik tumbuh, sehingga langsung mempengaruhi pembelahan sel secara mitosis. Kolkisin bekerja dengan cara menghambat pembentukan benang spindel dan pembentukan sel anak baru. Akibatnya, kedua set kromosom yang telah membelah tetap berada dalam satu sel. Senyawa kolkisin inilah yang mengakibatkan tanaman semangka tumbuh tanpa biji. Lalu bagaimana dengan buah semangka yang ini? Bentuknya lucu-lucu ya. Ternyata buah semangka ini bukan merupakan hasil mutasi, tapi merupakan hasil kreatif dari para petani di Jepang. Mereka membuat bentuk semangka bervariasi dengan cara memasukkannya ke dalam cetakan. Selain tumbuhan, ternyata hewan pun mengalami mutasi. Berikut ini beberapa contoh hewan yang mengalami mutasi, yaitu ada ular berkepala dua, burung merak berwarna putih, dan lumba-lumba berwarna pink. Contoh mutasi pada manusia diantaranya adalah albino, polidaktili, yaitu suatu keadaan di mana jumlah jari tangan atau jari kaki lebih dari 10, dan contoh lainnya adalah sindrom Down. Dari pembahasan, dapatkah kalian mengemukakan apa yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik, baik itu DNA ataupun kromosom, yang dapat diwariskan kepada keturunannya melalui pembelahan sel. Perubahan itu dapat berupa perubahan struktur, susunan, ataupun jumlah kromosom dan DNA. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Proses terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Sedangkan faktor penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Macam-macam mutasi. Berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya, mutasi dibagi menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Berdasarkan jenis sel yang mengalami mutasi, mutasi dibagi menjadi mutasi somatik dan mutasi germinal. Berdasarkan cara terjadinya, ada mutasi alami dan mutasi buatan. Berdasarkan penyebab dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologis. Apakah kalian sudah paham tentang mutasi? Coba kalian sebutkan apa dampak positif dan dampak negatif dari mutasi. Sampai di sini dulu ya video pembahasan dari Ibu. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.